Ini sakti nih. Gitu. Pasti tahan di kadek lah, ataupun punya pelet dan lain-lain gitu kan. Iya, padahal kan nggak semua berbicara persoalan orang-orang kampung ataupun pedalaman, mereka menguasai terhadap ilmu-ilmu seperti itu. Sampai kemudian Korea dikenal di seluruh dunia dan mancanegara, wah orang-orang menduduki segala macam. Meskipun kita tahu bahwa di Korea banyak juga sisi kelam. Iya. Tapi yang dunia lihat bahwa Korea itu perfect, Pak. Iya. Orang bercita-cita gak mau masuk surga, dia mau masuk Korea. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kadapi di channel MRKHDP_. Kali ini kita akan melakukan lagi kegiatan yang bernama podcast, mungkin kelanjutan daripada podcast yang sempat tertunda selama kurang lebih beberapa tahun. Kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa ataupun seorang sarjana sekarang ya. Sarjana. Sudah apa sarjananya? Esos berarti ya. Seorang sarjana sosial yang kuliahnya dulu itu administrasi negara. Tapi dia adalah seseorang yang memang mencintai budaya. Jadi meskipun jurusan kuliahnya administrasi, tapi bukan berarti dia tidak bisa administrasi, hanya saja lebih fokus terhadap mendalami tentang kebudayaan di negara kita tercinta. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Oke, nama sahabat saya ini adalah Deden Faiz Taptajani Esos. Kalau dulu hanya sekedar Deden Faiz Taptajani, tapi karena memang hari ini ditambahkan oleh gelar gitu loh. Ya makanya jadi Deden Faiz Taptajani Esos. Oke. Sehat Den? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestu. Kegiatan hari ini apa aja? Sebetulnya memang kesibukan pasca sarjana ini Membingungkan sekali ya. Karena memang realita dunia kontestasi kehidupannya semakin rumit. Jadi ya fokus di organisasi aja, di PMI aja. Okay. Ya paling ke rumah pulang bantu-bantu orang tua. Ya begitulah. Oke. Nah, kalau misalkan berbicara PMI, nggak semua orang tahu kan PMI. PMI itu apa? Ya bisa searching di Google lah. Bisa searching di Google. Kita Jelaskan itu segmen khusus. Oke. Teman-teman bisa searching di Google, dan ya saya dan Deden juga termasuk adalah orang-orang yang masuk dalam satu kesatuan organisasi gitu kan. Artinya kita saling mengenal itu karena dipertemukan oleh organisasi, yaitu PMI. Nah, terus setelah kuliah dan ya gini, maksudnya kan orang ketika memang dia kuliah memiliki semangat ataupun giroh, wah orang beres kuliah hayang jadi PNS yuk. Gua setelah kuliah pengen daftar ini kerja, nyari uang, punya uang, nikah, udah selesai. Nah, tapi perbedaan yang sahabat Deden dapatkan itu ketika berbicara persoalan giroh kita saat kuliah dan pasca kuliah apa sih? Sebetulnya memang cara berpikir. Cara berpikir, paradigma dan pengalaman tentunya yang kita dapatkan, karena memang bukan saya mendeskripsikan orang yang tidak kuliah, karena berbicara tentang kesuksesan itu gak diukur tentang bagaimana kemudian dia kuliah apa enggak, dia berpendidikan tinggi atau bukan itu. Tapi setidaknya kita memperbesar peluang kemungkinan kita menjadi orang yang lebih berguna di masyarakat. Karena memang bicara kuliah ini, karena memang saya hiasi 4 tahun itu dengan organisasi, kita belajar bagaimana public speaking yang baik, cara kita bermasyarakat dengan baik, cara kita menjadi manusia yang seutuhnya. Karena memang saya kira bahwa teori-teori di kampus hanya 20% yang bisa kita dapat. Sisanya adalah pengalaman kita di jalanan. Di lapangan, di jalanan, dan organisasi. Toh hari ini saya berprinsip bahwa dunia yang luas adalah kampus saya. Setiap orang yang saya temui itulah dosen saya. Dan setiap masalah yang datang itu mata kuliah saya. Oke, luar biasa sekali. Nah, berbicara persoalan kuliah, memang saya juga merasakan bahwa ya memang tidak terlalu penting-penting amat gitu kan. Cuman sejauh ini yang saya rasakan, ternyata ada beberapa hal yang memang saya gak akan saya dapatkan, gak akan saya temukan juga kalau misalkan saya nggak kuliah. Berbicara persoalan ilmu pengetahuan ya kita bisa kok sekarang hari ini dengan kecanggihan teknologi, bisa search Google lah, bisa bimbel juga, baca buku dan lain-lain. Maka ya mungkin buat teman-teman yang memang merasa hari ini yang katakan masih berpendidikan di SMP ataupun SMA, buatlah plan untuk kuliah. Bukan untuk memperpintar diri, bukan untuk mencari gengsi-gengsian, tetapi ada pengalaman yang tidak akan kalian dapatkan kalau misalkan kalian tidak mengenyam bangku kuliah gitu. Nah, bicara kebudayaan nih,
apa sih yang membuat Deden tertarik dengan kebudayaan? Sebetulnya saya lulusan dulu. Tadi Oke. generasi awal saya itu konsen, dan enggak juga. Oh enggak. Saya nggak melihat bahwa saya adalah seorang budayawan. Saya juga nggak terlalu jago-jago amat tentang Oke. soal budaya. Tapi memang ada latar belakang kenapa saya suka dengan kesenian. Lebih khususnya Kenapa? kita adalah orang Sunda yang suka sekali dengan ya katakanlah pewayangan, seni-seni yang berlatar bahwa ini budaya Sunda. Pertama saya itu lahir di perkampungan. Oke. Lahir di perkampungan dengan kultur masyarakat yang orang kampung gimana lah. Ya. Orang kampung bagaimana yang kemudian kebetulan masa kecil saya itu diisi di pelataran gunung, pelataran hutan yang memang kesehariannya saya mancing ikan gitu loh. Kemudian Nyari bambu buat peletot, gitu kan. kemudian apa di sungai kita ngelarmis gitu kan ya. Bahasa Indonesia apa sih, Miss? Remis itu kerang yang di Kerang sungai, kecil kerang ya? kecil dari Kerang-kerang tawar kecil. gitu seperti itu dan dan lain sebagainya. Yang tentunya memang ketika berbicara tentang masyarakat pedesaan ini, kultur kebudayaan mereka dalam artian tradisi mereka itu sangat lekat. Oke. Dalam aspek yang saya tanda kutip, karena orang menafsirkan budaya itu hanya tentang jaipong, Jaipong, wayang, wayang. musik, enggak. Budaya itu bukan soal itu. Apa yang itu hal itu kecapi? Kecapi, enggak. Saya kira bahwa budaya itu bukan itu. Budaya itu adalah hasil karya manusia yang di dalamnya itu terdapat bagaimana seni kita bertata krama, seni kita beretika, seni kita bagaimana memperlakukan orang. Dan itu saya kira bahwa sangat lekat di daerah pedesaan. Yang mana kalau misalkan kita lihat, kita main ke pedesaan, orangnya ramah-ramah. Kemudian ada tamu, persetan dia kenal sama orang itu apa enggak, pasti diajak masuk, Iya. ditawaran air minum dan lain sebagainya. Oh sini dulu, Sini cai- dulu, gitu. Oke. Cai heula, gitu. Cai heula dan Nah itu lain-lain. kan saya kira menjadi kultur ataupun tradisi yang saya kira ini adalah kebudayaan masyarakat. Kebudayaan masyarakat Sunda yang punya kultur dan ciri khas tersendiri. Nah saya hidup di lingkaran itu, saya hidup di lingkungan itu dan kebetulan dulu saya ketika kecil oleh almarhum kakek saya itu dibuatin mainan wayang-wayangan dari Kayu. dari kayu, dan kebetulan saya itu pas kecil sering didongengin sama dongeng pengantar tidur sama Kakek itu. kakek saya ataupun ibu saya dulu tentang sejarah Tangkuban Parahu, kemudian Sikabaya Ya. dan juga lain sebagainya. Dan di situ saya berpikir bahwa ini asik juga. Saya tertarik dan kemudian saya mulai Memperdalam. karena dulu belum musim YouTube. Belum. Enggak secanggih sekarang kita searching tentang apa ada muncul di internet, enggak. Dulu itu lebih kepada kita ada buku-buku tentang cerita rakyat dan sebagainya yang di sekolah atau ya. sekolah yang kita baca. Dan kebetulan saya juga sering sakingnya baca, saya dulu juara ngadongeng ke satu sekecamatan sampai saya sekabupaten, bukan pasang diri, lomba ngadongeng gitu. Ya. Saya masih ingat dulu judulnya Sasakala Lembur Panyalahan. Oke. Yang di Bantar Kalong. Sasakala itu asal usul. Asal usul ya. Nah di situ saya mulai, kalau disebut saya mendalami, ya enggak, tapi saya memang tertarik, punya hasrat tersendiri dalam mendalami hal itu. Nah ketika saya masuk kuliah, banyak sekali kisah-kisah ataupun persepsi budaya yang disalah tafsirkan. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa orang menganggap budaya itu mistis, Oh iya. budaya magis dan budaya mitos. Karena kan orang-orang di kota lah khususnya kalau misalkan berbicara lingkungan kota Tasikmalaya ini, ketika bertemu dengan orang-orang pelosok seperti kita gitu kan, pasti mereka nganggapnya wah ini sakti nih, pasti ditahan di kadek lah, ataupun punya pelet dan lain-lain gitu kan. Iya, padahal kan nggak semua berbicara persoalan orang-orang kampung ataupun pedalaman, mereka menguasai terhadap ilmu-ilmu seperti itu gitu kan. Nah, ketika saya kuliah dan saya mulai baca filsafat dan logika, saya belajar bahwa hari ini menafsirkan bahwa budaya itu rasional. Budaya itu rasional dan orang salah tafsir mengenai budaya. Ada beberapa kaidah dan beberapa konteks yang saya kaji persoalan budaya. Ambil sampel. Dulu kita ini punya kebiasaan masyarakat kita di Sunda. Itu orang ketika senja tiba itu ditakut-takuti. Kalau bahasa Sunda nama sandekala, layung, sandekala, kalong wewe. Wah, barudak, pulang, takut ada setan di daerah nyulik anak kecil. Iya. Itu pada saat itu. Dan saya ketika kecil berpengalaman sama orang tua saya di seperti itu kan, mikirnya wah benar itu ada setan nyulik saya. Padahal ketika saya kuliah,
pulang jam 3 malam tidak apa-apa. Iya. Ternyata saya tafsirkan bahwa ternyata orang tua menggunakan pola seperti itu untuk mendidik anak-anaknya supaya dia tahu waktu bahwa maghrib itu waktunya sholat. Iya, waktunya ibadah. Bukan malah menikmati senja. Menikmati senja. Jadi sekarang kan wah gitu kan senja kayak anjing lah gitu. Sambil minum apa ale-ale Minum ale-ale gitu kan di got ngerokok lagunya. Kalau sahabat Deden itu menikmati senja sambil minum torpedo mungkin. Enggak, saya minum teh. Oh, minum teh. Yang minuman bangsawan. Nah memang pada saat itu kita bisa pikirkan oh benar ini horor gitu, ini takut dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya kaji ketika sudah jadi mahasiswa, budaya itu dulu dididik sama orang tua kita pada kita ini itu semata-mata untuk mendidik kita supaya pertama kita tahu bahwa senja itu bukan tempatnya bermain. Iya. Senja itu tempatnya kita pulang mengaji karena memang setelah saya pikir-pikir lucu juga. Kok orang waktu maghrib disuruh pulang tapi abis maghrib kita disuruh ngaji keluar rumah kan itu. Bahkan itu kalau misalkan bicara logika itu kan makin malamnya makin mistis gitu. Makin kan? malam makin mistis. Padahal itu enggak sebetulnya. Itu mengajarkan kita supaya udahlah ada waktunya kita bermain, ada waktunya kita pulang, ada waktunya kita mengaji. Itu yang pertama. Terus memang secara ilmiah juga dikaji bahwa waktu senja itu kan peralihan dari siang dan malam. Iya. Bagaimana iklim dan kondisi bumi itu dari awalnya panas terik menuju ke malam yang dingin. Sehingga memang rawan sekali orang masuk angin pada saat itu. Nah maka ditakut-takuti. Termasuk dulu saya masih ingat dulu ada mitos di Sunda itu namanya lulun sama. Apa lulun sama? Lulun sama itu dipercaya oleh para masyarakat pada saat itu sejenis makhluk yang kalau anak-anak main di sungai pada siang hari itu makhluknya muncul menggulung anak itu kayak makhluk menerkam gitu, menggulung dan celaka. Padahal saya mikir bahwa ketika saat ini kenapa orang tua itu melarang anak-anak main di sungai siang hari? Pertama terik matahari itu di atas kepala sehingga ketika kita main air itu demam resikonya. Kaceos bahasa Sunda nama. Kaceos sehingga wah panas dan juga kan kita nggak tahu kondisi misalkan hari ini kita siang terik tiba-tiba hujan aja kita lagi di tengah sungai tiba-tiba terbawa ataupun terbawa apa namanya air yang orang tua dulu itu memvisualkannya seperti itu karena orang Sunda itu terkenal dengan silip sindir sindang siloka sasmita. Apa itu? Nah itu adalah pepatah bahwa orang Sunda itu kan bahasa silip. Bahasa silip itu bahasa yang terselubung, tersembunyi. Sehingga orang tua dulu ketika memberikan pepatah ke anak itu pakai peribahasa. Ulah diuk di panto, di lawang panto. Artinya jangan duduk di lawang pintu atau depan pintu. Bahasanya nongtot jodoh. Memang melarang orang duduk di lawang pintu. Padahal itu memang filosofinya bukan itu. Filosofinya tentang bagaimana yang halangan jalan, menghalangi orang masuk. Orang yang pengen jalan kemudian oh kamu ngapain di sana gitu kan, apalagi kan kalau misalkan orang dulu punten gitu kan itu risih maksudnya. Artinya kan ketika memang ada orang diam di apa namanya di lubang pintu ataupun di depan pintu, yaitu kalau misalkan kata orang tua zaman dulu bahasa nongtot jodoh itu mungkin menjadi salah satu apa namanya nakut-nakutin lah gitu kan, agar kita itu tidak lagi melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Nah, itu kan bahasa silip. Yang menarik bahwa ada perspektif yang memang bisa dikatakan ini pelarangan ataupun bahasa silip yang sifatnya edukatif. Termasuk kalau misalkan kita bicara tentang pohon. Karena kita mitos Kang Muhammad dulu ketika kecil pohon itu dianggap mistis ketika misalkan pohon tua, beringin apapun itu yang misalkan tampilannya serem, ada hantunya, ada jinnya. Padahal orang tua dulu itu mengajarkan kepada kita ya jangan luar pohon sembarangan. Kalau misalkan kita baca lagi kitab Tritangtu atau filosofi papat kelima pancer, itu dikatakan bahwa siapa orang Sunda yang mengaku dirinya bertuhan tidak boleh nebang lagi sembarangan. Karena orang dulu itu berfilosofi ataupun berpikir bahwa ketika mereka menebang pohon, yang harus dilakukan adalah menanam kembali pohon. Sehingga yang terjadi adalah erosi zaman sekarang kan, erosi kemudian longsor, kemudian banjir. Itu konsekuensi manusia. Seolah-olah manusia itu kan menyalahkan Tuhan, padahal hasil daripada perbuatannya sendiri. Makanya Ebit G. Ade mengatakan bahwa mungkin Tuhan telah bosan, tanyakan saja pada Rubik. Oke. Ya dan melihat realita hari ini gitu kan, ternyata para petani-petani itu sudah minim, baik itu dari kalangan tua, bahkan sekarang apalagi kalangan muda, Gen Z lah.
Gen Z mungkin. Lah kenapa sawah habis di negeri agraris? Iya, kenapa? Karena pada hari ini orang sibuk membangun tapi lupa berkebun. Yang terjadi adalah tanpa di tubuh pabrik tanam jagung tumbuh tanam modal tumbuh baru. Iya. Nah ini kan yang terjadi. Orang-orang zaman dulu itu kita nebang 1 pohon nanamnya 5. Kita nebang 2 pohon nanamnya harus lebih banyak. Bahkan kan kita hari ini sudah kehilangan para petani. Yang ada itu malah petani anggaran. Nah itu berarti goblok gitu memang. Nah karena memang ketika kita bertani ada filosofi ataupun ada tradisi yang dilakukan. Iya. Kalau orang kampung dulu, kalau di kampung saya enggak terlalu sih. Mungkin kalau kita terus cek ke kampung-kampung ataupun ke pedalaman pedesaan yang pelosok banget, itu bisa dilihat lah ada tradisi bakar minyak sebelum menanam padi. Itu filosofinya bagi orang-orang yang gak paham budaya wajib musyrik atau apa dukun ya. Padahal ada mana filosofi yang dalam. Saya bongkar. Pegelaran bakar minyak kalau misalkan kita kenal di beberapa daerah itu kan sesajen. Sebetulnya orang yang tidak paham tentang sesajen itu menganggapnya wah ini mitos, wah ini ngapain ngomong makanan dan sebagainya. Mungkin di beberapa kepercayaan sesajen itu karena memang hasil bumi itu dari alam, ya kita kembalikan ke alam. Padi dari alam, ayam makannya juga dari alam, hidupnya di alam, maka mereka melakukan persembahan kepada alam. Oh itu di luar, itu mungkin beberapa kepercayaan. Lebih khusus kita sebagai orang yang tidak percaya akan hal itu, agama kita yang tidak ada tradisi, bukan tidak percaya, lebih kepada tidak ada tradisi begitu. Iya. Saya menafsirkan bahwa sesajen itu lebih kepada seajen. Seajen itu pengajen itu penghormatan. Iya. Penghormatan bahwa ya tadi konteksnya bahwa kita ini hidup dengan alam, berdampingan dengan alam. Ya sejatinya kita mengajarkan bahwa jangan merusak alam. W.R. Supratman menyalahkan di dalam Lugu Indonesia Raya bahwa hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, kan gitu. Ya. Sehingga tanah ini adalah elemen penting yang harus kita jaga. Seperti yang harus kita tarik juga itu harus sangat penting. Yang mirisnya adalah ya tanah di beton dan di popping block hari ini sehingga ketika hujan turun gak ada resapan air banjir. Iya. Alih fungsi lahan, bagaimana kemudian kita lihat bahwa gunung-gunung menjulang tinggi habis. Dulu saya main ke hutan karena memang cukup tinggi. Belakang ada perbukitan di belakang rumah saya. Saya dulu main kalau bahasa tradisi mulu muncang. Nyari buah kemiri itu karena dulu ada permainan ngadu muncang. Yang di dempet sama bambu, digeprek, yang pecah, Nah itu dulu kita gak beli karena belakang rumah saya itu ada pohon muncang cukup gede, pohon kemiri cukup gede. Nah itu kan kita nyari muncang di sana, nyari kemiri di sana, dan itu asik. Iya. Bagaimana situasi alamnya begitu sejuk dan kemudian kesehatan kita juga tidak terganggu. Hari ini kita yang terjadi apa? Alih fungsi lahan yang harusnya perbukitan dan pegunungan itu ditanam kayu jati dan kayu mahoni dari fungsi menjadi kebun engkol, kebun kentang, kebun singkong. Sehingga ketika turun hujan, erosi pak, longsor gitu. Karena apa? Karena akar-akar pohon singkong suat apa kalau dibandingin sama pohon beringin? Dan kalau dibatasi kan gunung-gunung itu malah dikeruk terus sama para pengusaha-pengusaha. Makanya orang Sunda itu berfilosofi bahwa gunung kudu awian, lembah lengkop kudu balengan, lembah kudu sawah. Nah artinya filosofi itu mengajarkan bahwa alam itu harus kita fungsikan semestinya. Kita bukan merawat alam, tapi kita mengikuti kemauan alam. Sehingga kita melawan alam, ya alam bergerak, longsor, tsunami. Sejatinya Tuhan bilang dalam Quran, aku tidak memberikan bencana, iwal ataupun kecuali tangan-tangan manusia yang mengundang. Doa rufasadu bil bari wal bahri bima kasabat aidi. Nah itu betul. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi itu ya, apalagi kalau misalkan bukan ulah tangan-tangan manusia, tangan-tangan kita. Sehingga memang ya hari ini jangan terlalu menyalahkan alam, jangan terlalu menyalahkan Tuhan. Kalaupun hari ini Allah menurunkan bencana, terjadi bencana kepada kita, bukan semata-mata alam negur, ya itu introspeksi lah. Orang itu rusak itu. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita tuai. Nah, ngomong-ngomong kalau misalkan berbicara budaya hari ini gitu kan tidak banyak tuh mahasiswa ataupun anak muda yang seperti Kang Deden katakanlah hari ini mendalami budaya ataupun memiliki kecintaan terhadap budaya. Nah, di mata Gen Z, kita kan hari ini sebagai Gen Z mungkin ya, sebagai Gen Z gitu kan, yang memang kaum milenial yang mencoba untuk melestarikan budaya. Nah sebetulnya apa sih yang membuat hari ini orang-orang itu seakan merasa
bukan tidak melek tapi lebih ke males gitu kan merawat budaya dalam pandangan Eden lah. Pertama bahwa teknologi datang itu merusak Oke. merusak tatanan. Gadget hari ini. Kita akui bahwa teknologi itu merusak tatanan, merusak kebudayaan yang sudah diciptakan oleh para pendahulu-pendahulu kita, dan kelirunya bahwa orang zaman sekarang tidak menjadikan teknologi itu sebagai landasan kita tetap mempertahankan budaya. Satu hal, guru saya Asep Sunaria, tokoh pedalaman yang cukup legendaris di tanah Sunda, beliau mengatakan bahwa martabat satu bangsa ditentukan sama budayanya. Ketika budayanya hilang maka rusaklah bangsa. Iya. Kita pahami bahwa Indonesia itu negara yang kaya akan kultur, kaya akan tradisi, dan kaya akan kebudayaan. Kita tidak terkenal di mata dunia secara aspek militer. Yeah. Kita tidak terkenal di mata dunia secara aspek teknologi. Kita juga gak terkenal di dunia atas nama kecerdasan SDM. Enggak. Kita terkenal karena kultur dan budayanya. Karena budaya yang budayanya sangat banyak dan berlestari gitu, gitu. sangat berlestari. Nah, sehingga tantangan besar hari ini muncul ketika kemudian teknologi itu muncul sedikit demi sedikit menggerus tradisi dan kebudayaan masyarakat. Berapa persen sih anak hari ini yang masih main layangan? Iya. Berapa persen sih anak hari ini yang masih main kelereng? Berapa persen sih hari ini anak-anak yang kemudian main di luar rumah dan kemudian menikmati permainannya? Kalau dulu saya main pangal, gangsing dari kayu dan lain sebagainya. Main gala Gala, apa namanya yang karet sapintrong dan sebagainya. Oke, zaman berubah. Ya ngapain kita main itu? Kan Iya. sekarang ada Mobile Legends, ada Free Fire. Saya tegaskan satu hal. Konteksnya bukan tentang permainannya. Iya. Konteksnya bagaimana mengajarkan anak-anak kita punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, hari ini fenomena introvert itu menjadi hal yang lumrah. Dan orang mengafirmasi dirinya, oh saya introvert. Dan gak apa-apa, Iya. gobloknya itu. Saya juga menyalahin orang introvert. Tapi yang saya salahkan adalah yang ngapain kita jadi introvert ketika kemudian kita asik menjadi orang yang bisa bersosialisasi. Karena toh Tuhan juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya kami ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi ta'arufu untuk saling mengenal. Iya. Nah, kemudian ketika kita lihat kondisi hari ini, secara tidak langsung anak-anak sekarang itu generasi baperan, Pak. Oke. Dikit-dikit mental health. Dikit-dikit kesinggung. Psikiater. Guru negur laporin polisi. Ini Iya. kan goblok. Efek apa coba? Efek bahwa hari ini orang terlalu dijajah sama teknologi. Dijewer dikit lapor polisi. Lapor polisi. Orang sekarang karena biasa bersosialisasi, jangankan ngobrol dan saling guyon. Kita berkelahi sama teman ya besoknya baik aja. Sekarang kan beda. Iya, betul. Sekarang orang kesinggung main anjir kok gini gitu kondisinya. Sehingga saya miris melihat kondisi hari ini dan lihat anak-anak sekarang secara fisik juga mereka melemah. Iya. Ya bayangkan aja dari siang, sore, malam dia main gadget. Main Efek HP. yang sampingnya hasilnya kan apa? Matanya gampang radiasi. Bahkan kan banyak dari anak-anak yang memang malas makan. Saya pernah menemukan fenomena di kampung saya itu kan dulu ada seorang anak yang main game di tempat wifi di mana makannya pun dianterin. Ini ada yang makan dulu karena dia nggak mau pulang gitu. Makanya saya berpikir anjir ini gadget merusak banget gitu kan, merusak selain daripada merusak tadi katakanlah mata, mental dan lain-lain, ini menciptakan kemalasan yang berlebih juga. Makan doang loh. Nah itu. Ini kebutuhan maksudnya gitu. Nah orang kita dulu main layangan lapar gitu pulang segala macam aman sampai kita maling singgung orang. Kita bakar di sana juga. Kita maling bangga orang yang juga goblok sih gitu. Yang ada di hutan itu adalah milik kita bersama. Iya itu, tapi kan minimal hal itu yang gak bisa kita beli. Iya. Kita main bola sampai petang, sampai larut malam. Mungkin pada hari ini saya bisa beli 12 sampai 1000 bola pun saya bisa beli. Tapi keasikan itu belum bisa kita beli. Tapi tidak dengan kenangannya itu. Tapi tidak dengan kenangan. Oke. Nah, kembali kepada konteks tradisi, kenapa kemudian hari ini saya katakan bahwa teknologi menjadi kita gak punya kemampuan kita hari ini zaman berubah, teknologi berubah, tapi saya berharap bahwa teknologi ini digunakan sebagai alat baru untuk melakukan konfrontasi kebudayaan, untuk penyadaran budaya kepada Gen Z pada khususnya tentang ini budaya susah kan. Iya. Nah bagaimana caranya? Ya sampaikan budaya dengan zaman tempat hari ini kita bernaung. Iya. Zaman tempat hari ini mendominasi, teknologi mendominasi zaman kita. Lah kenapa teknologi tidak dijadikan
sarana untuk mempublikasi kebudayaan. Ya. Berapa persen sih konten TikTok yang menceritakan tentang tradisi, Hmm. tentang kultur kita, mengajarkan bagaimana cara bersopan santun yang baik sesuai dengan kaidah norma-norma orang Timur, orang Sunda khususnya, itu Ya. jarang, Pak. Dan mencintai budaya itu bukan karena dia kampungan. Enggak, yang aneh itu ketika kita pakai ikat misalnya, Ah. kita dianggap dukung. Cuma itu wah kampungan cina kamu pakai yang kayak gitu. Enggak. Ataupun kita pakai baju-baju yang desa gitu kan. Oke, nah hari ini itu jadi tantangan juga saya kira. Saya juga gak memaksa orang untuk pakai ikat atau pakai pangsi. Minimal kaos yang dia pakai gambar cepot, kenapa Ya. nggak bisa gitu? Gambar Gatot Kaca, gambar wayang, motif batik kan bisa gitu. Iya. Sehingga memang budaya ini disampaikan dan kesannya gak konservatif, gak kuno. Yang menarik bahwa hari ini virus K-popper mewabah. Orang sampai tahu liriknya, sampai tahu pemainnya. Sampai Yang itu jogedannya joget juga. lagu-lagunya mereka tahu. Sekarang saya tanya, lagu-lagu tentang pupuh, kalau dulu kita pas SD belajar ada balak baksino gitu. Ada yang kalau misalkan seni budaya pas SD nih, budak letik bisa ngapung. Pengapung-ngapung napeti ngalayang kakalayangan yang anu abis-abis. Nah, itu udah jarang banget saya denger gitu kan. Nah karena memang orang menganggap mau ngapain sih? Orang lebih suka di Jeremy Bebas daripada hari ini lagu-lagu yang kesannya mengajarkan. Karena gini, yang unik daripada lagu-lagu Sunda selain daripada bagi saya itu adem. Liriknya juga saya kira ini ngajarin. Iya. Ada lagu kalau misalkan kita gali dulu namanya Dengleng Dendek atau Ayun Ambing. Ayun Ambi. Itu kalau kita gali maknanya, Ayun Ambing itu bukan tentang hanya lagu Sunda, Ya. tapi bagaimana kerinduan seorang anak kepada ibunya yang ditinggal pergi. Saya gali sampai jauh. Ternyata ini ada latar historis yang cukup memilukan, di mana dulu ketika masa penjajahan Belanda menerapkan sistem kultur stelsel atau tanam paksa, kerja paksa zaman penjajahan. Itu banyak para ibu-ibu atau orang tua yang diculik ataupun tarik dipisahkan di keluarganya untuk jadi petani kopi, petani di perkebunan milik Belanda yang ditinggal jauh. Itu syair-syair yang dilantunkan oleh ayah dan anaknya, kerinduan terhadap ibu. Berarti sangat filosofis dan menceritakan tentang kerinduan juga Gitu, karena tadi saya katakan bahwa silip, sindir, sindang, celoka, dan sasmita. Orang Sunda itu ketika mengingat sesuatu dengan bahasa yang silip tersembunyi. Bahasa sindang atau bahasa yang menggunakan lirik-lirik lagu, atau kalau misalkan bahasa Sundanya haluang atau juga bahasa siloka atau bahasa filosofi. Atau sasmita, lirik-lirik puitis yang kemudian ditulis menjadi bahasa-bahasa yang mengingatkan satu sama lain. Itu orang Sunda, kecanggihan orang Sunda. Nah, tantangan, kembali kepada tantangan tadi yang ditanyakan, menarik kalau misalkan kita kaji hari ini K-pop mewabah. Orang tahu K-pop sampai ke akar-akarnya. Iya. Padahal saya gali lebih dalam, ada konfrontasi kebudayaan yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada seluruh dunia. Apa itu? Tentang lagu ataupun tarian K-pop yang hari ini viral dan booming di mana-mana. Saya pernah baca artikel, entah ini konkret apa enggak, tapi saya pernah baca bahwa ini adalah tarian seni Korea kuno yang diaransemen K-pop itu, termasuk lagu-lagunya. Berarti hasil K-pop itu udah hasil daripada budayawan Korea Selatan. Nah artinya kalau kita misalkan mengkaji ke arah sana dengan mewabahnya K-pop, berapa ratus juta keuntungan yang mereka raih untuk kemajuan negara. Wah, bahkan miliar sampai triliunan. Sampai kemudian Korea dikenal di seluruh dunia dan mancanegara. Wah, orang-orang mengunduki segala macam. Meskipun kita tahu bahwa di Korea banyak juga sisi gelap. Iya. Tapi yang dunia lihat bahwa Korea itu perfect, Pak. Iya. Orang bercita-cita gak mau masuk surga, dia mau masuk Korea. Betul. Dia mau masuk Korea, gak masuk surga. Karena mungkin orang-orang hari ini menganggap ya Korea surganya dunia. Surganya gitu kan. dunia. Nah artinya kenapa Indonesia gak bisa menjadi itu? Iya. Pertanyaan saya sederhana. Kemudian yang menarik bahwa sampai Kak dengan mewabahnya virus K-pop, banyak sekali stakeholder ataupun bidang-bidang aspek lain tentang Korea yang laku juga. Contoh hal kuliner. Hari ini kita kenal samyang. Iya. Itu makanan Korea. Oke. Kimchi. Itu kan lalaban Korea. Lalaban. Kemudian banyak lah sampai minimarket juga itu kan Korea banget, Korean yang spicy. Cina gitu. Yang Korean spicy dan lain sebagainya. Yang menarik bahwa kenapa Indonesia belum bisa menjadi itu? Yang menarik ketika berbicara tentang kimchi tadi, orang dalam drakor, film sampai filmnya kan mewabah. Filmnya mewabah. Ada adegan film
ketika ada adegan si aktor Korea itu makan kimchi sampai dijum, sampai enak banget. Seorang orang anjir kimchi itu makanan paling lezat di dunia. Iya, betul. Sampai orang berbondong-bondong pesen kimchi. Yang menariknya adalah yang makmur itu mereka. Kenapa kita tidak menduniakan sebelah? Padahal gini, kalau misalkan kita memperlihatkan makan ronge, kemudian saroja dan lain-lain gitu kan, makanan-makanan khas Sunda Kita duniakan. ataupun kelepon, bandros dan lain-lain, dengan memperlihatkan kita seolah enak banget, ya orang pasti juga akan beli gitu kan. Mukbang bandros gitu. Kadang kalau misalkan orang-orang Korea itu mukbang mie, mukbang yang pedas-pedas, kita ada kok punya seblak gitu kan. Nah itu yang menjadi masalah adalah, nah apakah kemudian seblak adalah kebudayaan? Saya kira bahwa kalau konteksnya budaya secara universal, tadi saya singgung bahwa budaya bukan hanya tentang seni, musik, tapi juga bagaimana kemudian budaya itu tentang soal kuliner, tradisi dan sebagainya. Itu juga saya kira masuk ke dalam aspek-aspek kebudayaan yang perlu kita tahu. Bukan soal seblaknya, tapi soal bagaimana kita ini punya tradisi, kita ini punya makanan khas, kita ini punya kuliner yang menjadi ciri khas tempat kita bernaung, tempat kita ada. Nah, salah satunya banyak mungkin tidak hanya seblak ya, seperti ranginang itu kan juga bagian dari makanan khas. Makanan khas gitu. Kemudian perlu kita pertahankan, dan kenapa gak bisa kita duniakan? Kenapa kita seblak internasional? Banyak kedai seblak di Amerika, di Serbia, di Norwegia, kan enggak? Cabang seblak USA dari Indonesia gitu kan. Apalagi kan melihat daripada seblak asal cabang Texas. Dan itu asik juga. Iya betul. Nah, ya kembali tadi. Ketika kita mau melakukan hal itu, kita mau negeri kita kaya raya. Sehingga tidak akan terjadi inflasi. Tidak akan terjadi inflasi. Artinya bahwa secanggih itu kebudayaan kalau kita bisa kemas itu dengan zaman, dengan realita perkembangan era globalisasi. Saya kira ini sangat bisa menguntungkan sekali. Kembali di dalam urusan hari ini Gen Z, kenapa sih dia mau? Ya tadi orang kuno, males budaya, dan tantangannya adalah banyak hari ini orang-orang konten kreator. Kenapa kita udah buat konten soal kebudayaan yang memvisualkan bahwa budaya ini bisa canggih gitu. Kalau saya tertarik, ada channel di YouTube itu Alfiref, dia mengaransemenkan antara perpaduan antara budaya, CGI, AI dengan musik yang diaransemen menjadi musik yang elegan, sampai itu booming di internasional. Ini tantangan besar. Mampu gak konten kreator di Indonesia yang segitu banyak? Jangan jauh-jauh ke Indonesia, prestasi gitu. Mungkin mampu, tapi mau nggak? Mau. Itu karena selain daripada kemampuan, kita juga butuh kemauan yang diawali dari niat besar, untuk mempublikasikan budaya kita. Ternyata selain daripada kita terkenal dengan budaya, ternyata memang betul nampak. Jangan sampai budaya-budaya kita tuh diklaim lagi oleh negara sebelah gitu. Ya tahulah kita sama-sama. Yang lucunya adalah ketika kemudian negara sebelah mengklaim ya Malaysia aja ya. Mengklaim budaya kita. Orang pada wah gitu. Pertanyaan bisa ketika kemudian wayang diklaim sama Malaysia. Anda nonton wayang apa enggak? Ya. Maksudnya orang hari ini marah dengan Malaysia yang memang mengklaim budaya kita, tapi pertanyaannya kenapa lu nggak mempertahankan budayanya? Goblok saya kira. Goblok kenapa? Ya orang kesinggung. Kalau diklaim batik diklaim, kau pakai batik apa enggak? Orang pakai batik cuma hari batik. Goblok. Nah ini yang kemudian jadi tantangan besar, dan saya kira pekerjaan keras. Nah ini kondisinya. Sehingga dan ini juga tantangan besar buat pemerintah kita, ada Kemenparekraf, Kementerian Kebudayaan. Nah, ini sejauh mana? Pemerintah kemudian mensupport kita, merangkul masyarakatnya untuk mempertahankan budaya. Apalagi kan kalau misalkan lihat budayawan, kalau misalkan bicara realistis kan orang itu butuh makan dan lain-lain gitu kan. Maksudnya ketika memang ada kebudayaan yang dilestarikan, itu juga nantinya bisa menunjang kehidupan di masyarakat kita. Ya kalau misalkan hanya anggaran buat kebudayaan habis sama makan gratis ya. Kita tahu, tapi yang jelas memang itu aspek penting yang perlu yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Saya kira begitu. Iya. Karena kita udah masuk ke sesi akhir, jadi mungkin kita next episode selanjutnya berbicara persoalan budaya. Untuk kalian yang memang masih penasaran, masih merasa bahwa ini belum klimaks nih, ataupun
belum ada apa namanya, masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian ketik aja di kolom komentar apa yang memang ingin kalian pertanyakan. Nanti kita akan bedah lagi budaya, dan mungkin kedepannya kita akan hadirkan hadirkan seseorang yang mungkin berkompeten. Meskipun hari ini Deden itu menurut saya udah merepresentasikan daripada seorang Gen Z yang mencintai budaya, tapi nanti kita akan hadirkan orang yang memang sudah sangat sepuh lah. Kalau di Sunda nama sepuhna budaya, sepuhna budayawan, pupuhna budayawan. Itu mungkin episode kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like and subscribe, gak usah komen lah, pusing.